Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi selamat siang Bapak dan Ibu peserta Pestok Ahli Hama. Nah, sebelumnya untuk mengecek juga ya, ini teman-teman dari tim Ahli Hama ini sudah dibuka ya untuk chatnya. Nah, kita untuk mengecek nih Bapak Ibu, apakah suara saya sudah bisa terdengar jelas gitu ya. Bapak Ibu boleh konfirmasi gitu ya di kolom chat apakah suara saya sudah terdengar. Oke, ada yang sudah masuk tentunya tadi ya sebelum jam 2 dan kita akan membuka Pestok Ahli Hama siang ini pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan di waktu Indonesia Timur dan Tengah mungkin lebih ya Bapak Ibu semua. Oke, boleh sebelumnya perwakilan gitu ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Khawatir nanti saya sudah opening ternyata belum terdengar gitu ya. Apakah suara saya sudah muncul? Oke. Dari Kak Nadia Aurelia terdengar, Kak. Oke, terima kasih Kak Nadia. Baik, salam kenal Bapak Ibu peserta Pestok semuanya. Bagi yang baru pertama kali join, perkenalkan saya Indah Nurharuni yang akan menjadi moderator selama kurang lebih 1,5 hingga 2 jam di Pestok Ahli Hama ini. Nah, Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah join ya di Pestok ataupun di program-program ahli hama lainnya. Salam kenal juga, kita berjumpa kembali. Dan setelah 2 minggu ya, Bapak Ibu semua, untuk Pestok ini kita adakan kembali pada hari ini, setiap hari Jumat. Oke, nah bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua setelah 2 minggu kita tidak bertemu ya di Pestalk? Ini siapa saja yang sudah hadir ya di Pestalk Ahli Hama ini? Karena tadi saya sudah berkenalan dan tentunya supaya kita bisa saling kenal juga dua arah melalui kolom chat ya. Bapak Ibu semua, mohon maaf karena untuk Pestalk ini untuk video dan juga mikrofon kita off-kan terlebih dahulu. Jadi semua percakapan ya, perkenalan ini dituliskan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu semua, ayo kita eh, berkenalan ya. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang berasal dari industri kosmetik dan juga skincare. Karena apa? Karena pada siang hari ini kita akan membahas tentang pest management in skincare and cosmetic industry. Ada beberapa mungkin ya Bapak Ibu yang berasal dari industrinya, ini industri kosmetik ataupun skincare. Tetapi saya lihat juga tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu dari industri-industri yang lainnya ingin belajar tentang bagaimana cara mengendalikan hama di industri kosmetik dan juga skincare. Oke, nah silahkan Bapak Ibu untuk formatnya ya, kita ingin tahu juga dari mana saja nih pesertanya. Tentunya nanti akan semakin bertambah ya Bapak Ibu semua. Nama, asal daerah, kemudian dari industri apa. Mungkin ada juga di sini yang masih mahasiswa, tapi ingin belajar tentang pengendalian hama di ahli hama. Oke, silahkan juga ya. Dituliskan di kolom chat. Oke, sekali lagi, salam kenal Bapak Ibu yang baru join. Ya, selama 1,5 sampai 2 jam ini kita akan dibagi ya, Bapak Ibu semua ke dalam 2 sesi. Yang pertama yakni sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sius Malinar, MSI MM, dan kemudian nanti akan ada sesi diskusi ya, seperti biasa. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan kepada pes expert dari ahli hama, maka dipersilahkan. Oke, baik. Jadi pes talk ahli hama ini adalah
salah satu ya, Bapak Ibu semua, salah satu program dari ahli hama, di mana ahli hama ini berkomitmen untuk memberikan edukasi sebagai platform edukasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan pengendalian hama. Oke, nah baik. Sambil nanti ya saya spill ya apa yang akan dipelajari di Pestok Ahli Hama ini, Bapak Ibu silahkan apabila ada yang ingin menuliskan perkenalannya ya, nanti akan saya baca. Oke. Baik, jadi untuk siang hari ini kita akan membahas tentang pengendalian hama pada industri skincare dan juga kosmetik gitu ya. Kenapa? Karena memang di seluruh industri tentunya membutuhkan membutuhkan kehigienisan ya, kehigienisan yang sangat-sangat tinggi untuk standarnya, apalagi dengan keberadaan hama gitu ya. Jadi, bagaimana caranya untuk menjaga industri skincare dan kosmetik ini bisa terbebas dari hama? Nah, nanti akan dibahas oleh Dr. Lin, gitu ya. Baik, jadi untuk sesi materi nanti kurang lebih 1 jam, kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu yang belum join juga bisa nih diinfokan kita sebentar lagi akan dimulai gitu untuk sesi materi Pestok bersama dengan Ibu Dr. Sri Smalinar MSI MM atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin, Bapak Ibu semua. Oke, nah saya ingin info juga bahwa kemarin ya di bulan April kita sudah mengadakan Integrated Pest Management Mastery bagi pelaku industri yang ingin belajar tentang pengendalian hama selama 2 hari, Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, untuk bulan Mei ini kita juga ada, jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin kemarin terlewat gitu ya, dan juga ada satu dan lain hal belum bisa join di Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari bersama dengan pest expert dari ahli hama. Nah, kita di batch Mei ini akan diadakan juga Bapak Ibu pada tanggal 27 dan 28 Mei 2025. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan lagi apabila Bapak Ibu semua belum join karena di batch sebelumnya ini banyak sekali ya peserta yang ingin nih tujuannya adalah membuat in-house pest management dan dilatih oleh Prof. Intan serta Dr. Lin sehingga di perusahaannya bisa membangun tim pengendali hama internal. Kemudian juga ada dari teman-teman Bapak Ibu yang di usaha pest control juga ya untuk menambah ilmu dan wawasan tentang pengendalian hama yang terus-menerus berkembang seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain online training seperti ini ya, salah satunya, nah kita juga bisa memberikan edukasi pelatihan kepada company atau perusahaan yang memerlukan in-house training. Jadi, untuk training yang diadakan di lokasi Bapak Ibu semua, ini offline. Nah, apabila nanti ada kebutuhan tersebut, bisa menghubungi ke admin dari ahli hama ya, Bapak Ibu semua. Oke, nah selain itu, kita terus memberikan edukasi ya dalam bentuk bermacam-macam. Ada secara online, offline, kemudian juga ada secara e-course gitu ya. Ini ada tentang pengendalian hama merayap, kemudian hama terbang, serta fumigasi. Oke, jadi kita juga banyak memberikan edukasi secara free nih Bapak Ibu bisa di sosial media ahli hama banyak juga ya. Kemudian juga rekaman dari Pestalk Zeminar ahli hama ini ada di YouTube ahli hama Bapak Ibu bisa nanti mengecek di sana ya. Oke. Baik,
Saya izin memperkenalkan Pest Expert ya. Tak kenal maka tak sayang bagi yang baru pertama kali join. Saya izin memperkenalkan terlebih dahulu dan Bapak Ibu juga boleh menuliskan ya profil Bapak Ibu gitu ya. Profil singkat saja gitu ya. Mungkin nama, kemudian asal daerah dan industrinya dari industri apa. Nah, sebelumnya untuk profil trainer yang akan memberikan materi pada siang sampai sore hari ini yakni Ibu Dr. Sri Malinar, MSI, MM, Pest Expert, ahli hama. Beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung juga. Kemudian sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan juga konsultan pengendali hama di beberapa perusahaan di Indonesia. Beliau sudah mendampingi banyak perusahaan ya, Bapak Ibu, menjadi trainer maupun konsultan untuk bagaimana caranya bisa mengadakan ya, bisa melakukan program pengendalian hama di industri supaya bisa berhasil. Seperti itu ya. Kemudian sebagai pakar hama atau pest expert di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI dan beliau juga sebagai dosen tamu ya di beberapa universitas di Indonesia. Oke, baik itu tadi untuk profil dari Ibu Dr. Lin. Dan saya juga ingin memperkenalkan ya Bapak Ibu, profil trainer dari ahli hama, ini Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau mendapatkan gelar PhD bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA sebagai ahli dalam entomologi umum dan juga entomologi perkotaan. Entomologi yakni ilmu tentang serangga, serangga hama begitu ya Bapak Ibu yang berkaitan dengan pengendalian hama di perkotaan atau permukiman serta di industri. Oke, beliau adalah memiliki ya otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Beliau juga mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama. Jadi eh, memiliki ini ya platform yakni Pestdoc AI gitu. Dengan bantuan artificial intelligence bisa membantu dalam pengendalian hama. Kemudian beliau berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional, serta berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate, The Wellcome Foundation Ltd, dan juga Illinois Natural History Survey, Illinois USA. Oke, baik, itu tadi ya. Sedikit spill tentang program-program ahli hama juga, gitu ya. Selain Pestol, nah kita ada beberapa program yang bisa mendukung Bapak Ibu semua dan juga di industrinya. Oke, nah ini dari admin juga ya sudah mengirimkan ya untuk akses ke YouTube Ahli Hama. Kemudian Bapak Ibu yang belum join di grup untuk mendapatkan informasi-informasi, maka boleh join di grup. Nanti akan dikirimkan. Untuk link yang resminya hanya dikirimkan oleh admin ahli hama. Oke, baik Bapak dan Ibu semuanya. Oke, nah baik bagi teman-teman Bapak Ibu yang belum join, mungkin bisa juga gitu ya diinfokan bahwasanya kita sebentar lagi akan mulai pada sesi materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Srius Malinar, MSI MM, atau bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Oke, sudah bersama dengan kita semua. Dr. Lin, saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Dr. Lin. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sambil kita menunggu, Bapak Ibu, boleh ya apabila ada yang ingin menuliskan ya asal daerah ataupun asal industrinya. Oke, selamat
siang, Dokter Lin. Sudah bersama Ya, dengan kita semua dan untuk kamera ya kita tunggu sebentar. Halo, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, mohon maaf Dokter Lin untuk suara Dokter Lin di kami belum bisa terdengar. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan sekali sekarang lagi. Oh ya, baik Dokter Lin sudah terdengar suaranya. oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada agenda PESTOK, di mana di agenda tersebut kami mencoba untuk bisa memberikan informasi kepada Bapak Ibu, khususnya di industri yang berkiprah di industri kosmetik dan skincare. Pada kesempatan siang hari ini, tentu kami sangat berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan eh, kesempatan ini untuk menerima atau mendengarkan beberapa hal penting yang terkait dengan pengendalian hama di sektor industri bisnis dari skincare dan kosmetik. Dan nanti pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa juga kita sharing bersama. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, sudah terlihat ya? Sudah terlihat Dokter Lin. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu, pada siang hari ini kita me- berdiskusi mengenai bagaimana sebetulnya manajemen hama ini perlu diperhatikan di industri yang tidak bisa dipungkiri industri terbesar di Indonesia, karena industri skincare dan kosmetik di Indonesia dari data itu mendatangkan revenue hampir 100 triliun. Artinya ini sangat menarik juga datanya, di mana eh, masyarakat Indonesia sebagai konsumen itu memang sangat membutuhkan produk-produk dari skincare dan kosmetik. Namun sayangnya, ya tentu kita selalu menyampaikan bahwa hama ini adalah makhluk hidup yang selalu ada di sekitar aktivitas manusia. Namun bila hama ini ada di sekitar lingkungan rumah tinggal mungkin tidak terlalu berdampak pada kerugian, tapi kalau sudah di industri tentu dampaknya kepada bisnis sangat besar. Kita mulai Bapak Ibu, topiknya kita bahas dari hama dan produk kosmetik. Kita lihat dari media yang memang real terjadi bahwa hama ini memang kalau tidak kita kendalikan bisa merusak dari produk-produk yang dibuat, gitu ya. Nah, di sini kami menyuplik berita-berita yang ada di luar negeri karena memang di kita sebetulnya kasusnya ada, namun tidak di blow up ke media, gitu ya. Nah, tapi kalau di tempat lain di Amerika tentu ini perlu karena mereka di sana tuh sangat maju bagaimana masyarakatnya dan industrinya sangat peduli tentang hama, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tentu ini sebagai gambaran bagaimana manajer factory dari industri ini ya tentu tidak bisa menganggap remeh tentang keberadaan hama ini. Karena produk-produk yang dibuat tentu memang produk-produk kosmetik dan skincare itu sensitif atas kehadiran hama itu sendiri, gitu ya. Bahkan kalau di luar itu para pembisnis tentu akan di warning, akan diberi peringatan apabila saat inspeksi terdapat hama-hama yang ada di sekitar sana. Karena pengertian kontaminasi itu tidak hanya hama secara utuh badannya, tetapi bisa saja potongan dari badannya, termasuk juga bulu-bulunya. Nah, itu sudah terkontaminasi terhadap produk tersebut. Nah, jadi pada slide ini kami ingin menyampaikan bahwa gangguan ini tuh real. Hama yang mengganggu industri kosmetik dan skincare itu sesuatu yang nyata terjadi.
Nah, apakah pengendalian hama ini, kita kan sejauh ini pemahamannya adalah namanya pengendalian itu ya terkait dengan penggunaan pestisida semata gitu ya. Tapi sebetulnya pengendalian ini adalah melindungi atau kita akan mengelola bagaimana si hama ini memang sesuatu yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena hama ini akan menimbulkan banyak kerugian. Nah, kalau di bisnis tentu kerugian secara ekonomi. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada beberapa hama yang memang dia itu mengganggu secara kesehatan manusia. Jadi misalnya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada di tempat produksi dari kosmetik dan skincare, di situ misalnya pengendalian pest manajemennya tidak berlangsung dengan baik, maka sebagai contoh misalnya ada eh, karyawan yang terkena penyakit demam berdarah, berarti di darahnya itu ada virus dengue penyebab demam berdarah yang nantinya kalau di situ ada nyamuk, maka dengan mudah nyamuk itu akan memindahkan virus dari satu orang ke orang lain. Nah, jadi memang sebagian hama ini dia berfungsi sebagai vektor atau hewan pembawa penyakit. Nah, jadi tidak hanya tentang kerugian kepada bisnis itu sendiri secara ekonomi karena produknya rusak, tetapi karyawan yang bekerja di sana pun tentu perlu diperhatikan. Karena kalau karyawan sakit, ya tentu produksi akan terganggu. Nah, selain itu juga pengendalian hama tentu akan melihat kenapa hama ini diberantas, karena kita sebetulnya ingin meminimalisir atau kita harus meminimalisir kerugian atau lingkungan, melindungi lingkungan yang bisa terkontaminasi. Nah, itu dari pengendalian hama. Nah, sekarang di industri kosmetik bagaimana gitu ya. Nah, di industri kosmetik itu sendiri kita bisa melihat bahwa pengendalian hama itu merupakan aspek yang sangat penting. Sama seperti halnya produksi itu sendiri. Karena tadi kalau produknya tidak dijaga, maka kualitas dari produk itu akan mudah diturunkan dengan kehadiran hama atau dari sisi hama yang memang dia ada di sana gitu ya. Nah, untuk hal itu maka kita perlu melakukan tindakan yang eh, menerapkan semacam strategi dan prosedur. Jadi kita menghadapi gangguan hama itu sama seperti kita menghadapi resiko bisnis yang besar. Kenapa? Karena kalau resiko resiko hama ini tidak ditangani, maka akan menyebabkan operasionalisasi dan bahkan nanti finansial dari bisnis itu akan terganggu. Maka harus direncanakan dengan baik, termasuk strategi bagaimana prosedur untuk pest management ini. Karena sekali lagi kita harus mengedepankan pemahaman bahwa pengendalian hama itu bukan saja penggunaan pestisida, itu hanya sebagian kecil. Itu pun bila dipandang perlu untuk menggunakan pestisida. Maka kalau kita melakukan pengendalian hama terpadu, termasuk menyiapkan strateginya serta prosedur. Misalnya, mana nih yang harus kita identifikasi hamanya dan kira-kira dicegahnya seperti apa. Kalaupun hama itu ada di fasilitas produksi, di gudang, atau bahkan di toko retail, itu sudah ada prosedur untuk pengendaliannya. Nah, jadi sampai sepenting itu industri kosmetik harus dilindungi dari hama. Nah, dan hama ini nggak pandang tempat, Bapak Ibu. Nah, artinya mau tempat itu bersih, apalagi tempat itu kotor, hama itu dia bisa masuk, bisa datang karena mereka memang dekat dengan aktivitas manusia. Nah, manusia perlu makan, berarti ada ceceran makanan. Mereka perlu air, maka air juga bisa menjadi, walaupun jumlahnya sedikit ya Bapak Ibu, itu menjadi sumber kehidupan bagi hama. Dan ada tempat perlindungan. Jadi hama itu pada dasarnya mereka bersembunyi. Nah, kalau kita menyiapkan tempat mereka bersembunyi, yaitu hama dengan memandang itu adalah tempat yang cocok bagi dia. Nah, maka tidak ada satu tempat pun yang bebas dari hama. Nah, oleh karena itu strategi dan prosedurnya memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga eh,
proses pencegahan, implementasi dan evaluasinya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sekarang kenapa industri kosmetik sebegitu pentingnya dalam mengendalikan hama? Karena kita bisa melihat bahwa industri kosmetik yang rantai pekerjaannya juga rantai operasionalisasi bisnisnya itu tidak sederhana, maka pengendalian hama itu harus melibatkan di setiap step dari bisnis itu sendiri. Mulai dari bagaimana pengendalian hama di tempat produksi, bagaimana di tempat penyimpanan. Karena tadi sekali lagi hama itu tidak pandang tempat dimanapun mereka siap hadir, bahkan dalam distribusi produk, ya, bahkan di produk yang diaplikasikan di kulit. Memang ini penting sekali pengendalian hama karena ada beberapa pertimbangan atau alasan bagaimana ini dipentingkan. Yang pertama tentu kita melihat produk ini harus aman digunakan. Nah, hama ini dapat mencemari itu mulai dari bahan baku. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengelola proses produksi dari industri kosmetik dan skincare tentu harus mulai memeriksa dari rantai supplier. Apakah mereka memberikan bahan baku yang bisa yang sudah terbebas dari hama atau seperti apa? Karena hama ini bisa mulai mencemari mulai dari bahan baku sampai nanti ujungnya di produk jadi. Nah, kalau keamanan produk kita jaga, tentu resiko kesehatan bagi konsumen sebagai pengguna itu bisa dipastikan terhindar dari serangan hama itu. Nah, jadi kenapa penting industri ini melakukan pengendalian hama? Nah, karena ingin memastikan bahwa si produknya aman dan juga menjaga integritas dari produk perawatan kulit. Karena sebagian besar memang ya diaplikasikannya pasti di kulit. Lalu yang kedua adalah kepatuhan regulasi. Nah, Bapak Ibu tentu kita pasarnya, marketnya ada di dalam, ada di luar negeri, tapi pada dasarnya sama. Bahkan banyak negara itu untuk industri kosmetik dan skincare regulasinya cukup ketat. Nah, di mana mereka tidak ada toleransi mengenai kebersihan, keamanan dari fasilitas produksi kosmetik dan perawatan kulit. Sehingga biasanya pest management itu menjadi seringkali menjadi persyaratan persyaratan untuk mematuhi regulasi ini, ya. Nah, tetapi pengertian manajemen hama itu tidak selalu harus ada pest control, karena pest control eksternal punya keterbatasan, mereka tidak bisa masuk ke semua lini karena mereka adalah pihak yang di-hire. Nah, nanti kita akan cerita bagaimana sebetulnya manajemen hama ini bisa menjadi bagian penting dari proses produksi. Karena manajemen hama tentu akan menjadi syarat penting untuk kepatuhan regulasi. Lalu alasan ketiga, kenapa pengendalian hama ini penting di industri kosmetik ini? Tentu di mana-mana kita harus menjaga reputasi merek. Kenapa? Karena sekali terjadi insiden yang melibatkan hama, itu serta-merta akan langsung reputasi mereknya menjadi taruhan. Artinya dengan sekarang di media sosial yang semakin masif, orang dalam hitungan detik bisa tahu apa yang terjadi dari suatu berita ke berita lain. Dan sayangnya di kita, berita buruk itu akan lebih cepat nyampe daripada berita baik. Nah, ini juga sama. Jadi insiden yang melibatkan hama itu eh, akan mengganggu reputasi merek yang dibangun setiap waktu. Nah, kenapa? Karena konsumen masyarakat masyarakat itu semakin cerdas, semakin menerapkan standar yang tinggi. Mereka nggak mau merek-merek produk perawatan yang diaplikasikan di kulit mereka tidak terjaga standarnya. Dan bahkan kalau sudah muncul insiden hama, itu akan mengganggu yang namanya trust dan juga kepercayaan dia untuk membeli produk itu. Ya tentu bagi pengelola bisnis akan melihat bagaimana turunnya kepercayaan dan ujungnya kepada penjualan produknya akan terganggu.
Nah, ini dari hama Bapak Ibu yang ukurannya kecil tapi dia bisa merusak apa yang sudah dibangun di bisnis itu sendiri. Nah, lalu yang keempat adalah kenapa penting pengendalian hama ini? Karena kita sebetulnya dengan melakukan pengendalian hama, Bapak Ibu sudah melakukan efisiensi dari proses operasional. Misalnya seperti apa? Misalnya hama-hama yang kalau tidak dikendalikan itu mengganggunya tidak hanya mengganggu tentang kesehatan, tapi bisa merusak juga terhadap properti yang ada di tempat tersebut. Sebagai contoh, tikus. Tikus itu Bapak Ibu jangan kira dia tidak berbahaya daya rusaknya. Tikus itu bisa menyebabkan eh, power listrik bisa mati karena mereka memang akan menggigit-gigit kabel yang merupakan apa ibaratnya benda yang mudah mereka temui gitu. Nah, si tikus bukan makan kabelnya, tetapi dia memang ada aktivitas yang namanya knowing, seperti dia perlu namanya pengerat, jadi dia harus erat, harus melakukan pengeratan supaya giginya itu tidak semakin panjang, Bapak Ibu. Nah, behavior atau perilaku tikus itu ya bagi tikus ya dia harus melakukan itu untuk survival dirinya. Tetapi bagi kita ya fasilitas rusak gitu Bapak Ibu ya. Nah, selain itu apa yang akan mengganggu secara fasilitas yaitu rayap. Nah, rayap ya tentu Bapak Ibu kita tidak bisa menjamin di tempat kita aman dengan rayap. Kenapa? Karena dari peta rayap di Indonesia itu kita memang surganya rayap Bapak Ibu. Nah, eh, apakah kita bisa menghindar? Ya tentu dari teknik bisa, tapi kita pun tidak bisa sedalam itu mengetahui apakah rayap tanah itu bisa naik atau tidak. Artinya tetap ada potensi. Atau bisa juga rayapnya itu terbawa dari proses-proses pengadaan bahan-bahan yang berbasis kayu, yang meb- yang sifatnya mebelernya segala macam. Jadi sangat memungkinkan bahwa itu datang dari luar. Nah, jadi operasionalisasi bisa diefisiensikan tuh artinya kalau ada pengendalian hama yang baik, maka biaya perbaikan yang mahal tuh bisa ditekan. Dan juga bila hama ini kita kendalikan, maka hama tidak akan ada di level populasinya tinggi. Karena kalau populasinya tinggi, pengendalian darurat harus dilaksanakan dan itu bisa menyebabkan operasionalisasi dari produksinya akan terhenti. Nah, Bapak Ibu tentu dengan hitungan bisnis kalau berhenti sekian waktu, berapa kerugian waktu, beban kerja, dan nanti ke finansial akan terganggu. Nah, itu tuh merepotkan sekali Bapak Ibu apabila populasinya sudah tinggi. Nah, jadi ada 4 hal yang menjadi alasan kenapa penting kita perhatikan aspek pengendalian hama di industri ini. Nah, bagaimana di negara maju, Bapak Ibu, tentang pengendalian hama? Nah, sebetulnya di negara maju itu sangat lengkap, Bapak Ibu. Bahkan ada panduan GMP in practice tentang pest management itu ada seminar besarnya dan mereka rutin karena mereka memang juga sama selalu mendapatkan kondisi harus waspada terhadap hama. Jadi kalau di eh, paper ini mereka cerita bagaimana upaya dari industri kosmetik ini selalu melawan bekerja keras bagaimana mengendalikan serangan hama roden, tikus, dan serangga-serangga Bapak Ibu gitu ya. Karena ini menjadi bagian yang dinilai oleh pemegang otorita. Apakah industri ini tuh menerapkan tidak dari pengendalian hama terpadunya. Itu sampai sedetail itu. Belum mereka melakukan apa check and recheck untuk sampel. Karena bisa saja kalau kalau tidak teliti, kita mulai memeriksa dari bahan baku, bisa saja Bapak Ibu kontaminasinya. Kontaminan itu kan bagian dari tubuh hama, malah ada di eh, produk-produk yang sudah jadi, gitu ya. Maka memang perlu diperhatikan dari awal.
gitu ya. Nah, itu kita melihat sebegitu pentingnya di negara maju sudah aware tentang pengendalian hama di industri kosmetik. Nah, sekarang hama apa sebenarnya yang sering ditemukan? Nah, sebetulnya Bapak Ibu, hama itu adalah organ hewan yang tidak diinginkan kehadirannya. Kalau dari serangga memang yang paling banyak. Nah, kalau serangga hama yang ada di lingkungan bisnis, di lingkungan industri, itu sama dengan di lingkungan perkotaan. Eh, Mulai dari nyamuk yang terbangnya Bapak Ibu ya, lalat, lalu ada yang merayapnya ada kecoa, ada semut, ada rayap. Nah, eh, dan ada kalau hewan mamalianya ya tikus Bapak Ibu. Ya. Walaupun nanti ada hama-hama yang tidak umum, misalnya seperti burung bisa jadi hama, kucing bahkan itu bisa jadi hama karena pengertian besarnya adalah hama itu dari konsep sudut pandang atau VOV-nya manusia, organisme yang tidak diinginkan kehadirannya, hewan yang tidak diinginkan kehadirannya. Nah, jadi untuk serangga memang seperti semut, kecoa, lalat atau ngengat gitu Bapak Ibu ya, itu memang ter-attract atau tertarik dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk kosmetik. Nah, jadi artinya mereka datang tuh sebetulnya seperti diundang, memang ada hal-hal yang menarik, menarik dia datang. Nah, bahayanya kalau serangga ini dibiarkan ada di sana, tidak dikendalikan, mereka tambah banyak, maka fasilitas produksi tentu akan tercemar, Bapak Ibu. Nah, area akan tercemar. Gitu ya. Jadi sekali lagi mereka tidak bisa dicegah datang kalau kita tidak memanage dengan baik. Nah, kalau dari hewan pengeratnya seperti tikus, mencit yang lebih kecil, tikus kecil Bapak Ibu ya. Nah, itu memang merupakan hama umum yang dapat merusak ya termasuk bahan kemasan secara signifikan. Dan tikus tadi selain memang dia bawa penyakit juga bisa menimbulkan kebakaran tadi karena dia menggigit apa kabel-kabel listrik. Nah, tapi ada juga ada burung, ada kelelawar itu bisa juga jadi hama di industri ini dan karena kenapa? Karena mereka bisa meninggalkan kotorannya, bulunya gitu yang nanti dapat mencemari produk kosmetik. Jadi musuhnya atau hama ini banyak Bapak Ibu. Jadi kita memang perlu mempunyai perhatian khusus tentang kehadiran hama tersebut. Ya. Nah, ada beberapa tantangan Bapak Ibu dalam pengendalian hama di industri kosmetik. Tantangan pertama tentu tadi adalah industri kosmetik menghadapi regulasi yang ketat, artinya non-konformi. Tentang apa ketatnya? Tentang bagaimana pengelola bisnis perlu melakukan pencegahan terhadap kontaminasi. Jadi kontaminasi tidak hanya hama secara utuh, tapi bagian tubuh dari hama pun itu termasuk kontaminan. Nah, perusahaan kosmetik suka atau tidak suka ya harus patuh agar bisnisnya tidak terganggu. Jadi mereka harus mematuhi pedoman yang sudah ditetapkan oleh badan pengawas. Supaya apa? Produknya dipastikan aman, berkualitas, dan apabila pengelola bisnis tidak patuh ya tentu urusannya sudah jelas. Perusahaan ujung-ujungnya ya pasti kena dengan masalah hukum dan tentu reputasi perusahaan bisa terganggu dan bisnis juga finansialnya bisa merugi. Nah, lalu yang kedua tantangannya di pengendalian di industri kosmetik itu adalah memang industri kosmetik em, mengharuskan untuk mengadakan bahan dan material yang sensitif gitu ya. Karena memang dibutuhin untuk pembuatan produk. Tapi sayangnya bahan yang sensitif, bahan dan material yang sensitif ini mengundang hama itu datang. Nah, jadi memang banyak produk kosmetik yang mengandung bahan alami, tapi dia rentan untuk mengundang kumbang datang, tungau, yang nantinya si hama-hama ini ukurannya kecil, tapi bisa menyebabkan bahan baku rusak, kualitas produk juga bisa rusak. Nah, untuk material kemasannya seperti apa? Ya tentu, mau itu kardus atau itu plastik, kalau ditata tidak dengan baik, ya bisa menjadi tempat perlindungan.
Jadi kita berpikirnya mungkin kalau proses perkembangbiakan serangga itu sebentar Bapak Ibu. Bahkan kalau nyamuk lalat itu 14 hari itu sudah istilahnya sudah eh, jadi dari telur sampai dewasa. Cepat sekali ya. Nah, itu menyebabkan apabila ada pengabaian, maka hama itu sangat cepat ini apa pengali dari jumlahnya itu gitu ya. Maka kita pastikan jangan pernah diberi kesempatan si hama itu berkembang biak secara leluasa. Nah, tantangan ketiga adalah dampak potensial pada kualitas dan keamanan produk. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada investasi hama atau serangan hama, itu dampaknya itu bisa kemana-mana. Kualitas produknya menjadi tidak aman. Karena hamanya itu dapat mencemarinya dari sejak awal. Dari mulai bahan baku, lalu nyerang juga produk jadi, lalu menyerang juga kemasan. Ya, jadi tidak hanya tentang produknya, juga kemasannya yang pasti Bapak Ibu kalau sudah ada insiden maka produk harus ditarik, lalu komplain dari pelanggan pasti muncul dan tentu resiko kesehatan. Nah, bagaimana kita bisa mendengar bahwa kalau ada insiden suatu hama ada suatu produk ada ditemukan hama itu ditariknya semua, artinya yang banyak tidak banyak produk yang tidak bisa dilepas ke pasar. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan ruginya seperti apa gitu ya. Nah, maka perusahaan kosmetik perlu memprioritaskan yang namanya pengendalian hama. Jadi seperti dia harus melindungi dengan menekan hama, jadi harus melindungi produknya selalu standar dan reputasinya harus dijaga. Nah, konsep pengendalian hama terpadu, jadi kami dari ahli hama itu selalu mengkampanyekan bahwa pengendalian hama terpadu itu adalah pendekatan atau strategi yang melibatkan banyak pendekatan yang logis. Logis itu artinya bisa dipertanggungjawabkan secara sains. Nah, sementara kita memahami pengendalian hama itu selalu yang berbasis tradisional, yang pakai pestisida secara berkala. Nah, padahal itu nanti ada efek tidak dalam jangka panjang bisa menyebabkan hamanya menjadi banyak yang kita sebut dengan resistensi. Tapi kalau pengendalian hama terpadu sesungguhnya Bapak Ibu kalau lihat dari chart dari grafik ini ada tidak hanya tentang penggunaan pestisida. Bahkan kalau kita lihat di sini kita ada yang namanya bahkan pendidikan dan training. Kenapa? Karena pengendalian hama ini bukan menjadi tanggung jawab salah satu pihak. Misalnya Bapak Ibu menyerahkan semuanya kepada pest control eksternal. Nggak akan bisa. Karena mereka berfokus akan bekerja saat ada hama dan menggunakan pengendalian kimia. Sedangkan pengendalian kimia memakai pestisida ada dampak yang namanya resistensi. Jadi sebagus apapun produknya, kalau sudah resistensi maka menjadi sangat tidak efektif. Ya. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Maka harus ada kesadaran dari pengelola bisnis bahwa semua karyawan, semua yang terlibat termasuk supplier itu perlu memahami tentang bagaimana mereka mengambil peran dari pengendalian hama itu. Mengambil perannya seperti apa? Misalnya kita di pemilik fasilitas, pastikan untuk mengurangi sumber bahan makanan. Kurangi yang namanya akses hama bisa keluar masuk, kurangi atau hilangkan yang namanya tempat persembunyian, misalnya tumpukan barang yang tidak dicek. Jadi kan kalau misalnya kalau di factory ya tentu kita sudah mengenal sistem FIFO, first in first out gitu. Tapi itu pun harus dicek terus, diinspeksi terus gitu ya. Nah, kalaupun terjadi treatment atau pengendalian, selalu utamain adalah dicegah dulu. Bisa nggak dicegah nih supaya hama baru jangan ada masuk lagi. Sementara pengendalian hama di dalamnya, kalau jumlahnya tidak banyak, jangan dulu pakai kimia. Jadi lakukan non kimia. Seperti apa? Pengendalian pakai alat, pakai fisik, atau pakai biologis kalau memungkinkan. Tapi kalau jumlahnya banyak, jumlahnya tinggi nih populasinya, ya berarti kimia.
Nah, kimia dengan pestisida itu ilmunya lain tersendiri, Bapak Ibu. Nah, kalau di training kami dijelaskan pestisida seperti apa. Karena salah-salah sudah biayanya tinggi, pemakaiannya tidak tepat, maka menjadi tidak efisien. Ya. Nah, jadi pendekatan hama terpadu itu semuanya harus berbasis logika. Karena kita menggunakan banyak cara untuk bisa melakukan pest management atau pengendalian hama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat atau mendengar, oh kalau pengendalian tikus pakai saja umpan yang atau racun yang langsung mati gitu. Ya kita melihat di awal mungkin itu bagus, oh langsung cepet nih. Tapi kita lupa bahwa tikus memiliki perilaku dia eh, bila melihat teman yang tikus itu mati, maka yang lain itu, si tikus yang lain itu akan belajar bahwa itu bahaya. Maka mereka nggak akan memakan racun atau umpan yang disiapkan untuk tikus itu. Nah, berarti yang matinya sedikit. Maka kita harus pakai berbasis logika. Ya berarti kita harus mencari cara yang memang bisa mengendalikan hama tikusnya dengan jumlah yang banyak. Jadi dibawa dulu ke sarang biar nanti yang mau makannya banyak. Jadi semuanya harus berbasis logika supaya pendekatannya eh, benar. Jadi enggak kira-kira gitu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pestisida kimia memang betul dia menjadi bagian dari program pengendalian hama terpadu, tetapi bukan itu saja. Karena pengendalian kimia ini akan dibutuhkan apabila populasi tinggi. Nah, nanti kalau populasinya turun, apakah nanti akan menjadi tinggi lagi tergantung Bapak Ibu bagaimana pencegahan dilakukan, bagaimana menghilangkan sumber-sumber akses hama dan sumber datangnya hama gitu ya. Nah, itu semuanya langkah yang tidak akan pernah berhenti. Nah, sayangnya di kita sudah hanya mengandalkan penggunaan pestisida, ya sudah seperti selesai semua urusannya. Padahal nanti akan berulang, gitu ya. Nah, jadi perlu dilakukan yang upaya signifikan, lalu lingkungannya harus kondisinya yang dibuat agar si hama itu justru tidak betah ada di tempat tersebut, gitu, Pak Ibu ya. Nah, jadi program pengendalian hama terpadu itu akan sukses bila ada upaya kolaborasi. Dari mana? Dari semua pihak. Mulai dari pemilik fasilitas, lalu para karyawan. Karena bisa saja para karyawan itu misalnya melakukan aktivitas makan minum, lalu sisa-sisanya dibuang sembarangan. Manajemen sampah tidak diperhatikan. Jadi ikut membantu juga mendatangkan hama apabila karyawan-karyawan tidak diedukasi. Nah, termasuk kepada para supplier, itu mereka harus menerapkan pengendalian hamanya. Jangan-jangan mereka memberikan bahan baku ternyata di dalamnya sudah terkontaminasi hama. Jadi semua pihak terlibat. Nah, eh, pihak pest control eksternal bisa dilibatkan, bisa dipanggil, tapi manakala membutuhkan pengendalian hama memakai kimia atau pestisida yang memakai alat yang lebih canggih sehingga karena tidak dipunyai oleh internal. Nah, pengendalian hama 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 di industri kosmetik ini di secara internasional ada aturannya yaitu GMP 22716 di mana mereka memang membahas khusus tentang pengendalian hama ya. Mulai dari bagaimana desain dan pemilihan fasilitasnya itu harus dirancang sesuai dengan aturan ini. Supaya apa? Mereka dipastikan jangan sampai akses hama mudah. Lalu sanitasi dan higienitas dari seluruh fasilitas harus diperhatikan. Karena manajemen sampah merupakan daya tarik yang utama bagi hama itu datang. Lalu yang kedua yang diatur oleh GMP ISO 22716 ini adalah pemantauan dan inspeksi. Nah, karena pekerjaan manajemen hama itu pekerjaan yang berkelanjutan, maka harus berkelanjutan juga langkah-langkahnya. Jadi yang namanya di pemantauan, monitoring, inspeksi itu harus terus dilakukan untuk pendeteksian tanda-tanda hama. Karena tidak ada satu tempat pun yang akan aman terus dari hama.
Nah, ini tidak mungkin kita serahkan semuanya ke pest control. Mereka ada keterbatasan karena bukan pemilik fasilitas. Nah, maka sudah mulai diperlukan dari unit internal. Nah, di GMP ini juga dijelaskan bagaimana program-program dari tindakan pencegahan, pengendalian itu dilihat seperti memasang perangkap, menggunakan layar itu layar serangga itu sebetulnya upaya-upaya yang memang kita perlu melihat sebagai bentuk antisipasi gitu ya, bentuk antisipasi supaya si hama itu dipastikan jangan sampai tidak 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 kita sadari tiba-tiba kok bisa banyak ya di tempat fasilitas tersebut. Nah, itu bisa diartikan pencegahannya tidak berlangsung dengan baik. Nah, termasuk tadi pengelolaan limbah, karena limbah itu identik dengan sisa yang disukai, sisa dari suatu aktivitas produksi yang memang bahan-bahan limbah itu disukai oleh hama, gitu ya. Nah, di GMP ini eh, tentu harus ada bukti kerjanya bahwa suatu industri kosmetik sudah menjalankan pest management. Nah, maka dokumentasi, pencatatan itu harus lengkap. Jadi inspeksinya kapan, ditemukannya apa gitu. Upaya maintenance selalu terjadi tidak insiden aktivitas hama. Jadi semuanya tuh harus memastikan kepatuhan terhadap standar GMP. Nah, sedemikian ketatnya sebetulnya industri kosmetik ini melindungi para pengguna dari produk atau masyarakat dalam hal ini terhadap hama dan kontaminannya. Nah, di GMP ini ada bagian atau part tentang bagaimana para karyawan yang terlibat di industri ini perlu mempunyai awareness dan juga perlu punya skill untuk bisa identifikasi apakah di situ sudah ada tanda-tanda hama atau belum. Sehingga semua orang tuh punya kesadaran yang kuat bahwa mereka itu punya peran dalam menjaga lingkungannya bebas hama. Karena kalau tidak dilakukan bersama-sama, itu rasanya hama itu bisa masuk dari sisi manapun. Nah, maka pelatihan, awareness terhadap karyawan nih ceritanya Bapak Ibu yang pemilik industri yang kita kira tugas utamanya hanya produksi, tetapi ternyata kalau urusan hama tidak dilibatkan semua pihak, ya nanti akan mengganggu proses dari bisnis itu sendiri. Nah, praktek umumnya seperti apa untuk memenuhi? Gitu ya. Nah, yang pertama tentu ada aktivitas namanya inspeksi visual. Nah, kalau para karyawan atau unit khusus bisa dilatih untuk ini, tentu tidak sukar Bapak Ibu. Nah, dibekali bagaimana inspeksi visual ini dilakukan, misalnya periksa secara rutin. Mana sih tanda-tanda kehadiran hama? Karena selalu bisa sebetulnya bisa ada simptom atau gejala-gejala bahwa hama itu udah ada nih. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada. Lalu bisa juga melakukan pemasangan perangkap atau jebakan atau trap di beberapa tempat, Bapak Ibu. Dan termasuk umpan. Jadi umpan itu adalah makanannya hama tersebut tapi sudah diberikan pestisida yang dosisnya rendah. Nah, ini bisa disimpan atau dipasang di tempat-tempat yang strategis. Bisa saja di area non produksi. Jadi kita bisa mantau nih hama di tempat ini sudah apakah sudah banyak atau tidak dan kalau sudah banyak bagaimana nih upaya pengendaliannya. Ya. Nah, lalu di praktek umum untuk memenuhi ISO 22716 sebetulnya kita harus memastikan ada zona. Jadi zonanya dibuat zona higienis. Jadi pertahankan kebersihan yang memang standarnya tinggi, terutama di area produksi atau di penyimpanan yang memiliki standar food grade ya. Nah, itu sudah nggak bisa lagi ditawar tentang standar kebersihan yang ketat. Karena di tempat-tempat yang resiko kontaminasi tinggi, itu keberadaan satu hama atau potongan dari hama itu akan sangat merugikan dari eh, kepercayaan atau reputasi yang harus dijaga. Nah, jadi kalau kita lihat sebetulnya
aturan internasional yang tentu juga berlaku di nasional di negara kita, sebetulnya ISO 22716 ini bukan hanya tentang kita patuh terhadap standar internasional, tapi sesungguhnya itu adalah untuk melindungi siapa? Melindungi masyarakat pengguna tentang apa produk yang dipakai, aman tidaknya, gitu ya. Karena itu bisa meminimalisir resiko dari tadi serangan hama dari jenis serangga ataupun dari tikus atau hewan pengerat. Nah, sekarang kami perlu sampaikan dari sejak awal kita sampaikan bahwa pengendalian hama ini nggak bisa oleh satu pihak saja. Nah, kami sampaikan bahwa konsep unit pengendali hama internal ini sudah ada di bisnis-bisnis di luar negeri. Bisnis-bisnis besar maupun kecil itu selalu punya suatu tim internal di perusahaannya yang ditugaskan khusus untuk menerapkan atau tugas pokoknya adalah melakukan pest management di area fasilitas. Nah, di industri kosmetik pun sama. Jadi dengan kita punya yang namanya internal pest management unit, itu kita pengelola bisnis bisa lebih tenang memberikan tanggung jawab bagaimana pengendalian hama ini bisa dilakukan dengan baik oleh staf, oleh karyawan yang ada di industri kosmetik tersebut. Apa keuntungannya? Yang pertama pasti lebih efisien, Bapak Ibu. Jadi industri kosmetik tidak semuanya menggantungkan kepada jasa pengendali hama eksternal karena pasti ada masalah terus. Kami sebagai konsultan seringkali mendapatkan keluhan baik dari dua pihak, dari pemilik fasilitas di mana sudah meng-hire pest control eksternal tapi hamanya selalu ada. Lalu kami pun menerima juga keluhan dari pest control eksternal yang mana mereka selalu disalahkan apabila ada insiden-insiden hama di suatu tempat yang tidak tertangani. Padahal kita tahu bahwa jasa pengendalian hama eksternal ada keterbatasan. Mereka bukan pemilik fasilitas, jadi tidak menguasai betul di mana nih area-area sensitif. Dan melakukan aksinya juga terbatas kepada kimia saja, melibatkan kimia. Nah, jadi kalau sudah ada unit pengendali hama internal, tentu akan lebih punya kuasa besar bagaimana mengatur, membuat regulasi bahwa semua karyawan perlu juga berperan aktif dalam pencegahan, sanitasinya, dan juga ada upaya untuk melakukan pemantauan yang terus-menerus. Lalu eh, keunggulannya apabila suatu industri dari kosmetik ini memiliki unit pengendali hama internal dari staf dan karyawan itu sendiri, pasti responnya cepat. Artinya personilnya sudah ada di sana. Kalau ada insiden hama, langsung bisa mengetahui apa yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau semuanya tergantung pada pest control eksternal, belum negosiasi, belum disewanya, belum bagaimana deal-dealnya dari suatu kerjasama itu responnya lama, Bapak Ibu. Nah, apabila ada tim internal, ya responnya cepat, bisa langsung tahu ya cara untuk pengendaliannya. Nah, lalu keunggulannya adalah integrasi lebih baik. Kenapa? Karena dengan unit pengendali hama internal yang merupakan karyawan yang ada di industri itu bisa menselaraskan antara praktek pengendalian hama di industrinya dengan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri dan juga sekaligus mematuhi persyaratan dari GMP itu. Ya. Nah, jadi bisa integrasikan dengan baik. Nah, eh, keunggulan lain tentu pemahaman lebih baik. Tadi ya, tim internal kan tahu persis di mana letak-letak fasilitas yang rentan hama dan lebih spesifik kapan nih kemungkinan hama itu bisa datang di suatu tempat. Itu nggak bisa dilawan oleh pengendali hama eksternal karena mereka ya bukan pemilik fasilitas, nggak tahu bahwa di mana nih gitu ya karena pasti ada batasan-batasan tempat yang bisa diakses. Nah, kalau ada pengendali hama internal, ya tentu mereka tahu persis di mana nih tempat-tempatnya yang rawan dari kedatangan hama. Nah, lalu dengan adanya unit pengendali hama internal, sebetulnya tadi kita mematuhi standar industri
dari kosmetik ini dari ISO 22716 yang tentunya bukan tentang kepatuhan saja, tetapi sebetulnya melindungi produk dari Bapak Ibu aman dan kualitasnya terjaga. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu pada topik siang hari ini, industri kosmetik yang perlu mengedepankan yang namanya kualitas produk, keamanan, reputasi perusahaan harus dijaga, maka pest management yang ada di tempat tersebut harus dilakukan dengan baik karena namanya industri kosmetik itu yang produknya banyak diaplikasikan di kulit itu tentu harus melindungi produk itu aman dari kontaminasi dan juga memberikan suatu insight bahwa semua harus terlibat. Jadi karyawan juga perlu dilatih sehingga mereka tahu ambil perannya dalam sisi mana dalam pengendalian hama. Nah, membentuk unit pengendali hama internal atau IPMU itu sebetulnya bagi pemilik bisnis, pengelola bisnis, itu sama dengan kita meningkatkan efisiensi. Lebih murah dan kepatuhannya bisa dilakukan dengan baik karena tahu mana-mana yang harus dilakukan, strateginya bisa berbeda, dan responnya cepat. Nah, sehingga pengelolaan yang baik tentu perusahaan itu sebetulnya bisa memperkuat daya saing juga produknya bisa dilindungi dengan baik. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu pendahuluan atau materi yang kami sampaikan di siang hari ini tentang pentingnya pest management di industri kosmetik dan skincare. Nanti kita bisa berkembang dalam sesi tanya jawab. Untuk itu saya serahkan kembali kepada moderator, Mbak Indah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Lin atas materi yang telah disampaikan di sesi satu. Jadi, seperti yang sudah disampaikan bahwa pestok ini kita akan ada dua sesi. Yang pertama yakni materi yang telah disampaikan ya tadi sudah disampaikan tentang pest management in skincare and cosmetic industry gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang memiliki kasus ya hama di industrinya, mungkin ada juga industrinya yang bukan dari kosmetik ataupun skincare. Nah, itu juga bisa ya ditanyakan kepada Dr. Lin pada sesi tanya jawab. Mungkin ada masalah tentang pengendalian hama, kemudian juga sudah dilakukan pengendalian hama, tapi masih ada juga. Nah, itu juga boleh Bapak Ibu dibahas ya. Caranya ditulis di kolom chat dengan format nama, kemudian asal daerah, kemudian pertanyaannya apa. Oh ya, industrinya juga boleh dituliskan. Nah, kita beri kesempatan ya Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sudah dibuka ya untuk teman-teman dari ahli hama. Oke, mohon untuk dibuka kolom chatnya. Jadi, Bapak Ibu peserta dari Bestok bisa menuliskan pertanyaan ataupun studi kasus untuk didiskusikan bersama dengan Dr. Lin. Ini bisa ditulis di kolom chat seperti itu ya. Oke, nah tadi ada eh, disampaikan ya, dimention oleh past expert Dr. Lin, bahwasanya di industri kosmetik ini sangat ketat begitu untuk peraturan ya ada ISO, kemudian dari GMP, dan tentunya untuk pelaksanaan pengendalian hama itu tidak bisa dilakukan apabila sudah banyak ya Bapak Ibu semua. Harus dimulai dari pencegahan dan juga pengendalian, lalu monitoring yang dibalut ya dengan istilah pengendalian hama terpadu atau integrated pest management. Pengendalian hama secara terintegrasi. Nah, saya ingin menginfokan kembali bahwasanya di Ahli Hama kita memiliki program pelatihan selama 2 hari yang dilaksanakan secara online ya, supaya Bapak Ibu yang ada di mana saja ya di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa ini bisa mudah untuk mengikuti pelatihan dari ahli hama yakni Integrated Pest Management Mastery.
online training selama 2 hari, dilatih oleh pes expert dari ahli hama ini Bapak Profesor Intan Ahmad, PhD, Prof. Intan, serta Dr. Lin. Nah, di sana akan dipelajari seluruh hama yang mengganggu ya di industri Bapak Ibu, mulai dari ada hama nyamuk, kemudian hama lalat, hama tikus, kemudian juga ada dibahas tentang pestisida, bagaimana cara metode-metode yang digunakan gitu ya secara tepat, ini bagaimana caranya akan dibahas juga. Kemudian akan ada studi kasus Bapak Ibu. Jadi kasus-kasus yang terjadi nyata gitu ya di industri, macam-macam industrinya gitu ya. Nah, itu akan dibahas. Bapak Ibu akan di-challenge bagaimana menjadi seorang pengendali hama. Nah, banyak juga di batch sebelumnya, Bapak Ibu, batch April ya. Batch April ini dari industri ya, baik dari industri farmasi, kemudian kosmetik, ada dari pest control juga gitu ya yang mengikuti, yang mereka ingin membentuk ya tim pengendali hama internal seperti yang tadi disampaikan Dr. Lin. Dan setelah mengikuti IPMM, nah ini bisa terwujud gitu ya untuk program membentuk tim pengendali hama internal. Seperti itu. Oke, nah baik. Jadi untuk batch selanjutnya ini di bulan ini Mei, Bapak Ibu semua, kita akan melaksanakan kembali IPMM yang akan diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2025. Jadi kita masih buka ya di batch Mei ini, masih early bird Bapak Ibu. Jadi dipersilahkan untuk menghubungi ke admin ahli hama apabila ingin join di Integrated Pest Management Mastery batch Mei. Oke, nah untuk gambaran juga sambil saya menunggu Bapak Ibu yang ingin menuliskan pertanyaannya di kolom chat, kita akan lihat terlebih dahulu ya highlight dari IPMM batch sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu, apa saja yang dipelajari. Oke. Kurang lebih total kerugian makanan akibat hama itu sekitar 50% kerusakannya. Produk apapun yang ada di gudang itu tetap berpotensi hama itu bisa masuk. Apalagi tadi tikus itu kan dia segala macam bisa dirusak. Sudah digunakan dengan dosis yang biasanya membunuh dan tidak membunuh, itu perlu dicurigai sudah resisten organisme itu. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jadi pestisida itu tidak selalu membunuh, mencegah. Nah, ini lalat rumah juga. Ini dahsyat data tentang lalat rumah. Dahsyatnya Indonesia ini. Perkenalkan, saya Indra Wahyudin. Jujur saya ini pengalaman baru ya. Terus saya mendapat materi tentang pest control ini suatu yang baru buat saya dan ternyata sangat bermanfaat untuk terutama buat kami di industri kosmetik. Menurut saya sangat-sangat berguna untuk kedepannya. Jadi semoga apa yang sudah Prof dan Dr. Lin sampaikan melalui pemaparan ini bisa kami terapkan. Dan rencananya di kami ini ke depannya dari manajemen kami ini mempercayakan kepada kami ini yang sudah mengikuti training ini untuk mengelola pest control ini menjadi tim internal, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dapat kita aplikasikan nanti di perusahaan kami ini. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk semuanya. Terima kasih Prof sama Dokter. Oke, baik. Terima kasih atas video highlight yang telah diputar. Jadi, tadi ya Bapak Ibu, di Integrated Pest Management Mastery ini tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu yang ingin menambah knowledge tentang pengendalian hama secara terpadu. Kemudian juga bagi Bapak Ibu yang ingin membentuk tim pengendali hama internal seperti itu. Nah, mungkin ada tambahan begitu dari Dr. Lin terkait siapa saja sebetulnya yang bisa menjadi tim pengendali hama internal begitu Dr. Lin. Apakah perlu meng-hire dari luar gitu ya, orang baru atau yang sudah ada gitu. Mungkin dari cleaning service atau bagian lainnya. Ya,
Ya, betul. Jadi untuk tim pengendali hama internal yang bisa dibangun di industri kosmetik atau industri lainnya, sebetulnya kita bisa memetakan sumber daya manusia yang ada, tentu yang relate dengan kegiatan ini, misalnya dari bagian general affair yang bertugas dalam pemeliharaan fasilitas, lalu dari bagian cleaning service. Itu bisa juga kita libatkan. Bahkan dari human resource bisa masuk juga sebagai supervisor, sehingga bisa memetakan bagaimana kampanye-kampanye tentang awareness kepada karyawan untuk sama-sama menjaga hama ini jangan sampai dibiarkan datang atau dibiarkan berkembang biak di suatu fasilitas industri. Jadi bisa kita libatkan semuanya. Nah, dengan adanya tim pengendali hama internal yang ada atau memberdayakan SDM yang ada di perusahaan tersebut atau di industri tersebut, sehingga dia bisa lebih efisien. Jadi tidak perlu ada tenaga baru ataupun yang berbasis apakah sarjana biologi kah atau sarjana pertanian itu atau sarjana kesehatan masyarakat, tidak selalu seperti itu, karena yang terpenting adalah bagaimana program-programnya disusun dengan baik. Nah, jadi di eh, training yang kami berikan nanti kami ajarkan bagaimana dari tim pengendali hama internal itu perlu setelah mendapatkan pengetahuan bagaimana skillnya dari pengendalian hama terpadu juga bisa dibimbing membuat program-program atau prosedur-prosedur apa yang sudah dilakukan oleh tim pengendali hama internal. Nah, nanti tim pengendali hama internal bisakah berkolaborasi dengan eksternal? Bisa, Bapak Ibu, manakala populasinya sangat tinggi. Karena bisa jadi ada keterbatasan alat yang tidak dipunyai oleh pemilik fasilitas industri itu. Mahal, misalnya teknologi yang boleh kita panggil. Tetapi dengan adanya unit ini tuh kita bisa sebagai jembatan komunikasi bahwa oh kami tiap hari sudah melakukan ini. Nah, jadi dibantunya itu hanya di bagian saat populasi tinggi dan penggunaan kimia harus dilakukan. Nah, tetapi kalau yang nggak usah pakai pestisida, yang nggak usah juga ngapain. Karena kita tahu nanti ada resistensi, ada kekebalan, memunculkan hama yang lebih kebal. Nah, seperti itu. Jadi, bagi Bapak Ibu di industrinya, eh, untuk bagaimana bisa mengebangun, yaitu Bapak Ibu dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Karena itu akan menjadi motor penggerak. Bagaimana si eh, bagian-bagian di departemen itu mempunyai program-program mana yang melibatkan tim kecil, mana yang melibatkan semua karyawan. Karena kami pernah Bapak Ibu di suatu tempat di mana perusahaan itu memang jenis bisnisnya produksi minyak, produksi gas, maka di area tersebut semua orang tinggal. Ya, seperti Bapak Ibu tahu di tempat-tempat bisnis tersebut kan 3 bulan nggak boleh pulang, 6 bulan nggak boleh pulang. Berarti kan ada tempat tinggal di situ Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak melibatkan semua partisipasi itu, maka di satu sisi pengendalian hamanya berjalan, tapi para karyawannya ya udah mereka seperti mengundang hama datang. Jadi aktivitas makan minum, manajemen sampah tidak diatur dan lain-lain. Karena ada yang sudah dilakukan secara individu, ada yang kelompok. Nah, dengan unit pengendali hama internal itu lebih lebih bisa efisien. Nah, seperti itu ya. Jadi Mbak Indah pertanyaannya siapa yang bisa masuk ke dalam tim pengendali hama internal yang ada di karyawan itu sendiri? Dipetakan mana nih yang bisa dimasukkan kepada tim pengendali hama internal. Seperti itu ya. Baik, Dokter Lin. Jadi tadi ya, yang sudah bekerja itu bisa mengikuti pelatihan terlebih dahulu untuk memberikan kepercayaan diri bahwasanya sudah mendapatkan bekal gitu untuk bagaimana cara mengendalikan hama yang tepat. Seperti itu tadi bisa juga HRD sebagai supervisor, kemudian dari tim petugas kebersihan itu juga bisa merangkap begitu ya, Dokter Lin sebagai tim pengendali hama internal. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang belum dituliskan di kolom chat, maka dipersilahkan ya untuk bisa dikirimkan karena kita juga terbatas di pestok ini. Oke, yang pertama Dokter Lin, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan bantu bacakan izin Dokter Lin.
dari Bapak Arkanza ya. Selamat sore. Bagaimana cara penanggulangan hama tikus di area gudang perusahaan? Oke, jadi mungkin ini Bapak Arkanza ya di industri yang memang memiliki persediaan stok barang nih di gudang dan ada hama tikus sehingga bagaimana gitu bertanya bagaimana cara penanggulangan atau pengendalian hama tikus di area gudang perusahaan. Oke, mungkin ini Nah, eh, jadi relate juga ya, iya, Dokter Lin jadi dengan jadi tadi. hama tikus ini memang sejatinya tikus tuh hama yang paling populer dimanapun gitu ya. Nah, kalau di industri repotnya mereka merusak stok tadi barang, apakah itu di bahan baku ataupun di produk jadi, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih upayanya? Nah, kita akan lihat Bapak Ibu mulai dari upayanya yang populasinya dulu. Kan kita pasti lihat nih ada penyakitnya dulu nih harus bisa dikendalikan. Nah, eh, tapi kita nggak selesai di langkahnya nggak selesai di pengendaliannya atau pemberantasannya Bapak Ibu karena jangan salah tikus itu selesai di dalam nanti datang lagi dari luar. Nah, maka kita harus kombinasikan dengan bagaimana upaya pencegahannya. Nah, dalam pengendalian hama sebetulnya secara umum kita melakukan ada yang namanya metode eksklusi. Metode eksklusi itu Bapak Ibu memastikan akses hamanya harus dihalang. Jadi kita harus cek-cek dulu, kita harus sambil paralel di mana tempat-tempat atau lubang-lubang di mana tikus itu bisa masuk. Tentu harus diperiksa semua. Ya, nah bagaimana nih supaya apa? Supaya kita harus tahan nih, jangan sampai dari dalam tuh, dari luar tuh udah masuk lagi gitu kan ya. Nah, sekarang dari dalam bagaimana? Nah, kita upayakan lihat dengan metode yang lebih logis. Tadi, kalau kita pakai umpan, gitu ya, Bapak Ibu pakai umpan nih, pakai racun tikus yang kita suka bilang racun tikus. Nah, sebetulnya itu umpan makanan dia ditambah dengan pestisida. Itu ya dipakai jadi rodentisida tuh ada yang bentuk yang memang dia dalam bentuk umpan. Nah, itu kita bisa bisa lakukan di situ pemasangan-pemasangan di tempat strategis. Tetapi jangan lupa kita harus tahu cara kerja umpan yang bagus untuk tikus itu yang slow action. Maksudnya slow action itu seperti apa? Jadi dia makannya sedikit demi sedikit, lalu dia bawa ke sarangnya karena tikus dia punya sistem bukan kasta, dia punya otorita, jadi ada ketuanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia makan sedikit demi sedikit, sisanya dia bawa ke kelompoknya, itu matinya bisa banyak Bapak Ibu. Memang perlu waktu. Jadi untuk rodentisida yang bagus itu biasanya 3 sampai 5 hari itu matinya Bapak Ibu. Bukan jelek, itu bagus karena ada waktu delay di mana teman-temannya bisa ikut makan. Dan cara kerjanya dia akan membuat si organ tubuhnya berdarah gitu ya karena dia akan memblok yang namanya protrombin untuk nggak membuat si darahnya tidak bisa beku jadi ngalir terus dan itu harus dilakukan dengan intensif harus dilakukan berkelanjutan nah maka pengendalian tikus ini sejatinya itu harus berlangsung terus menerus karena mereka tuh selalu cari kesempatan tikus itu ada sampah mereka cepat datang jadi namanya pencegahan namanya pengendalian itu nggak bisa berhenti makanya kalau ada unit pengendali hama internal maka bisa dilakukan oleh internal itu sendiri tinggal beli rodentisidanya kan kalau tergantung kepada pest control semua setiap ada tikus panggil itu nggak efektif karena ini pengendalian tikus itu nggak bisa berhenti Bapak Ibu selama manusia ada, tikusnya ada. Cuma kan kita kalau di bisnis bagaimana jangan si tikus yang ada di dalam tuh jangan dibiarkan berkembang biak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau jumlahnya banyak, ya Bapak Ibu ada yang namanya fumigasi, tapi terlalu beresiko dan mahal sebetulnya. Jadi kalau yang konsisten itu bisa dilakukan nih tadi ya, pencegahan, sanitasi, manajemen sampah itu diatur. Nah, makanya pengendalian hama terpadu tuh memang semua cara harus dilakukan. Tapi dengan umpan atau rodentisida itu sebetulnya dia kan bahan aktifnya atau pestisidanya kadarnya rendah gitu ya. Nah, artinya kontaminasi ke lingkungannya kecil. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin lebih dalam ya tentu di salah satu materi training itu ada tentang hama tikus.
Karena tikus juga macam-macam. Ada yang tikus yang ukuran besar, ada yang kecil. Itu beda-beda karakter makannya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab dan menambah rasa ingin tahu dari Bapak Ibu mengenai tikus ini. Sebagai salah satu hama yang memang merusak dan bahaya bawa penyakit ya. Ya, Demikian, Mbak. oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya tentang hama tikus. Karena memang seperti yang kita ketahui, untuk hama tikus ini ya, tentunya sudah merajalela ya Bapak Ibu semua, apalagi di industri yang memang menyimpan banyak barang-barang gitu ya, yang bisa eh, digerogoti gitu ya, menjadi makanan tikus ataupun tadi untuk mengasah gigi-gigi mereka gitu ya. Ada kalau misalkan di industri skincare dan kosmetik ini untuk packaging itu dari plastik. Nah, itu tentunya tikus sangat senang ya Bapak dan Ibu semua untuk tadi mengikis ya dari packaging yang ada untuk skincare dan juga kosmetik. Mungkin di industri Bapak Ibu yang lain juga ada di sini yang industrinya uh, food and beverage gitu ya, yang banyak mengalami masalah hama tikus gitu ya. Tadi untuk jawabannya sedikit sudah di-spill oleh Dr. Lin. Nah, untuk lebih jelasnya, di Integrated Pest Management Mastery ini akan dijelaskan bioekologi masing-masing dari hama. Tidak hanya tikus, tadi ada hama lalat, nyamuk, nah, dan masih banyak lagi gitu ya. Itu bagaimana daur hidupnya, kemudian kenapa hama bisa datang, lalu bagaimana mereka berkembang biak, kemudian cara penanggulangannya seperti apa, atau metode yang tepat untuk digunakan itu apa? Nah, akan dibahas tentunya oleh Pest Expert Prof. Intan dan juga Dr. Lin di IPMM atau Integrated Pest Management Mastery online training dari ahli hama selama 2 hari yang dilaksanakan secara online, Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia ya, baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Jadi tidak ada kesulitan gitu ya untuk menuntut ilmu karena sekarang sudah ada teknologi ya menggunakan Zoom gitu ya, bisa belajar bersama dengan ahlinya gitu ya di Ahli Hama yang kita memiliki banyak sekali program-program untuk bisa menambah wawasan Bapak Ibu semuanya. Salah satunya ada Pestok di siang sampai sore hari ini. Kemudian selama 2 hari, apabila Bapak Ibu ingin lebih detail gitu ya, per hama dibahas, maka ada IPMM atau Integrated Pest Management Mastery. Oke, nah bagi yang masih ada pertanyaan, silahkan untuk dituliskan ya, Bapak Ibu semua. Ada dari Bapak Andi, saya akan bantu bacakan Dr. Lin. Izin bertanya Dr. Lin, apakah memungkinkan membangun sistem pengendalian hama internal tanpa pemahaman yang cukup tentang jenis hama dan perilakunya? Nah, solusinya seperti apa, Dok? Ya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan yang disampaikan. Nah, untuk pengendalian hama ini bila bila tanpa pengetahuan atau tanpa skill, nah kita tidak bisa menjamin bahwa yang dilakukan oleh kita itu sesuai nggak dengan perilaku dari hewan tersebut. Karena yang kita hadapi makhluk hidup, Bapak Ibu. Kalau misalnya dari standar kebersihan, misalnya para cleaning service, mereka bisa dikasih suatu panduan, misalnya pengecekan atau pembersihan lantai kamar mandi atau pengecekan suatu area bersihnya sekian gitu. Nah, masalahnya dalam pengenalan hama yang kita hadapi makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini tentu ada perilaku, Bapak Ibu. Makanya tadi Mbak Indah menyampaikan ada bioekologi dari hama tersebut. Jadi kita harus kenal dulu hamanya. Nah, jadi memang kenapa disarankan bahwa bahkan dalam GMP di ISO 22761 ini ada justru pasal mengenai pelatihan dan awareness. Nah, ini menandakan bahwa kami pun dari ahli hama itu belajar hama itu nggak pernah habis-habisnya karena perilaku atau si organisme itu terus melakukan suatu adaptasi yang tidak pernah berhenti. Terbayang mereka belajar setiap hari hama, sedangkan kita nggak belajar.
Nah, jadi memang disarankan supaya pengendalian ini berjalan efektif harus kenal dulu hamanya apa saja, perilakunya, lalu metode pengendalian mana yang cocok sesuai lingkungan. Karena pengendalian hama di industri rumah sakit tentu beda Bapak Ibu dengan di industri kosmetik. Berbeda juga di industri F&B metodenya karena banyak banyak sekali. Nah, sehingga pengetahuan itu sangat sangat diperlukan. Karena dikhawatirkan kalau tidak punya knowledge dan skill, justru kita malah memperbanyak hama itu. Ya tadi ya, misalnya kita udahlah pakai semprotan, pakai pestisida. Nanti yang ada hamanya tambah kebal Bapak Ibu. Ya, karena kami selain trainer juga peneliti bagaimana hama itu kalau terus diberikan stressing atau diberikan exposure pestisida yang ada dia bisa kuat Bapak Ibu bisa resisten. Bahkan kami punya yang namanya koloni hama kecoa itu sampai 1.000 kali resistensinya. Artinya apa Bapak Ibu? Dikasih 1.000 dosis dia mati-mati. Nah, salah satunya itu seperti itu. Jadi, kalau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya skill tentang hama, maka pengendalian hama itu bukan membantu, tetapi malah memperbanyak hama. Nah, seperti itu. Jadi, memang pelatihan, edukasi itu menjadi bagian yang tidak pernah berhenti. Misalnya Bapak Ibu mengikuti training 2 hari langsung jago. Enggak, Bapak Ibu. Karena terus harus mempelajari. Tapi paling tidak dari ahli hama punya silabusnya, punya kurikulumnya yang kita buat untuk 2 hari kita pisahkan ilmu-ilmu praktis yang langsung bisa digunakan. Nah, kalau kami di universitas untuk mencapai doktor ini 6 tahun Bapak Ibu mempelajarinya. Nah, lama kan? Nah, tapi sedangkan di industri harus jalan terus, hamanya bisa datang kapan aja. Nah, maka dengan training ini sudah dikemas kurikulumnya. Dan ahli hama Bapak Ibu bisa simak silahkan di websitenya, di media sosial. Itu banyak sekali kami berikan platform materi-materi edukasi tentang hama. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan kita bisa bersua di suatu kegiatan yang terstruktur dalam training, tentu pemahamannya akan lebih baik. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah ya. Baik, jadi knowledge serta skill itu sangat penting Bapak Ibu sebelum terjun ke dunia ya pengendalian hama gitu ya. Jadi diperlukan terlebih dahulu edukasi bagi Bapak Ibu yang memang nanti ditugaskan untuk mengendalikan hama di industri Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir apabila mulai dari mana ya Bapak dan Ibu untuk bisa membangun tim pengendali hama secara internal itu bisa dengan mengikuti pelatihan terlebih dahulu seperti itu. Oke, nah ada dari Bapak Arkanza ya. Terima kasih Dok yang atas jawabannya yang tadi sudah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya ini, apakah cara yang paling efektif menggunakan jenis umpan di terkait hama tikus? Iya. Jadi yang pertama memang eh, efektif tidaknya suatu pestisida, apakah itu dalam bentuk umpan atau dalam bentuk liquid yang disemprot, ini tentu harus melihat histori penggunaan Bapak Ibu. Nah, karena tadi hama itu adalah organisme yang dia pun terus melakukan namanya adaptasi. Nah, bisa saja sekarang efektif, ya. Lalu karena sering diulang-ulang dengan bahan aktif yang sama, nanti bisa tidak efektif Bapak Ibu. Nah, makanya pengetahuan tentang pestisida ini perlu dipelajari dengan baik. Sehingga kita melihat bahwa tidak ada produk yang juara terus, produk pestisida yang bagus terus. Karena dia akan terseleksi oleh adaptasi dari hama tersebut. Nah, jadi yang terpenting bagaimana? Kita harus merecord, kita harus mencatat. Makanya dalam pengendalian hama terpadu termasuk juga yang dilakukan oleh internal pest management yang ada di industri kosmetik harus ada pencatatan, harus ada recording bahwa apa yang digunakan umpannya itu jenis bahan aktifnya apa. Lalu dari hasil itu bagaimana hama tikus misalnya ya yang ditemukan. Semua catatan. Karena dari situ kita akan baca data.
Nah, kita sekarang makin bisa dibantu Bapak Ibu dengan teknologi. Jadi kita bisa melihat bagaimana pergerakan tikus, ini masih banyak apa enggak, bagaimana pergerakan serangga, masih ada enggak atau enggak. Karena kita nggak bisa memberikan suatu strategi tanpa kita lihat data di lapangan. Nah, maka pada saat melakukan step inspeksi atau monitoring itu sebetulnya suatu langkah di mana kita mengumpulkan data sehingga strategi mana nih yang lagi efektif? Strategi mana nih yang harus dilakukan? Karena kalau misalnya Bapak Ibu nih melihat, oh ini udah nih tikusnya udah bisa dikendalikan, terus gimana untuk mencegah agar nggak datang dari luar? Nah berarti nggak usah pakai umpan lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah bisa saja, oh akses masuk nih harus diperiksa, jangan sampai ini tikus tuh hewan malam ya Bapak Ibu. Jadi aktifnya di malam hari. Kalau siang sih kayak nggak ada Bapak Ibu. Nah, kalau malam ya bisa aja tuh pada keluar cari makanan. Nah, itu jadi kita perlu melakukan itu. Nah, jadi memang manusia atau kita yang mengendalikan hama itu memang harus juga belajar. Mereka belajar Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ya, kita sering dengar, oh mengendalikan tikus itu gampang, kasih aja gelombang elektromagnetik, dia pasti lari. Betul, kalau untuk sementara dia pas namanya tikus itu termasuk hewan yang curigaan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada alat yang asing ya mungkin awalnya dia akan menghindar. Tapi lama kelamaan ya dia ngelihat nggak ada apa-apa kok. Nah, itu dia bisa datang. Nah, itu masalahnya mereka juga belajar Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kitanya harus yang lebih juga apa namanya belajar juga tentang hama ini. Jadi harus lebih kenal lagi Bapak Ibu. Gitu mungkin Mbak Indah ya. Tentang efektivitas suatu umpan atau suatu strategi pengendalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Arkanza atas pertanyaan yang telah disampaikan. Menarik sekali gitu ya, tentang keefektifan suatu metode gitu ya, yang tentunya akan lebih efektif apabila dilakukan pengendalian hama secara terpadu. Seperti itu. Integrated Pest Management itu mulai dari pencegahan, kemudian pengendalian, monitoring, dilakukan secara berkala terus-menerus gitu ya, tanpa menunggu hama itu datang, tapi sudah ada pencegahan terlebih dahulu, karena mencegah lebih baik daripada mengobati ya Bapak Ibu, karena kalau sudah ada hamanya tentu nanti kerugiannya semakin besar gitu ya. Tentunya industri ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa ada kerugian yang disebabkan apalagi oleh hama. Oke, baik, kita ingin sekali berbagi lebih banyak tentunya ya Dokter Lin, tapi mohon maaf Bapak Ibu karena keterbatasan untuk sesi Fast Talk ini, jadi kita harus pamit undur diri terlebih dahulu. Dan tentunya Bapak Ibu, kita banyak sekali program yang bisa diikuti untuk belajar mengendalikan hama bersama dengan ahli hama tentunya. Dan Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat untuk sesi pestok ini, maka kita akan menyediakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, ini ada linknya Bapak Ibu di kolom chat. Silahkan diklik atau di copy terlebih dahulu apabila Bapak Ibu membutuhkan e-sertifikat bagi peserta yang telah mengikuti PESTALK pada sesi ini, yakni materi tentang Pest Management in Skincare and Cosmetic Industry bersama dengan Dr. Lin. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi juga ya, link presensi Bapak Ibu, karena yang bisa mendapatkan e-sertifikat juga yang mengikuti sampai akhir tentunya, karena materinya uh, mendapatkan materi yang lengkap, serta ada sesi tanya jawab juga. Oke, Bapak Ibu yang ingin mendaftar juga mengikutkan gitu ya timnya untuk belajar selama 2 hari di Integrated Pest Management Mastery juga bisa menghubungi ke admin ahli hama Bapak Ibu. Jadi kita masih ada slot untuk early bird gitu ya. Ada diskon tentunya bagi Bapak Ibu yang mendaftar di dekat-dekat ini gitu ya, sebelum tanggal 27 sampai 28 Mei Bapak Ibu semua. Oke, baik. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Bapak Ibu di program-program ahli hama lainnya.
Jangan lupa untuk follow Instagram, kemudian ada TikTok, ada YouTube juga, di mana kita akan membagikan informasi-informasi terkait pengendalian hama secara free, Bapak Ibu. Oke, bisa juga memfollow akun dari Dr. Lin gitu ya, untuk bisa mengetahui informasi seputar pengendalian hama juga tentunya, karena beliau adalah pest expert di ahli hama. Oke, ini dia banyak sekali informasi yang telah kita dapatkan ya, Bapak Ibu semua, mulai dari tadi materi, kemudian sesi diskusi, dan juga ini di sosial media ahli hama tentunya akan banyak sekali dibagikan edukasi-edukasi kepada Bapak Ibu semua, selaku ini ya, eh, tim yang tidak ada kata lelah untuk belajar. Oke, Bapak Ibu semua. Kiranya kita bisa cukupkan sesi Pestok pada hari ini Jumat 16 Mei 2025. Sampai jumpa di Pestok batch berikutnya Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nur Haruni sebagai moderator. Pamit undur diri dan terima kasih. Selamat berakhir pekan Bapak dan Ibu semuanya.